Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel TV Kabar Baik. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Saudara diberkati oleh Tuhan. Begitu banyak saudara di sosial media yang mengeluarkan tanggapan dengan mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan dan mengatakan bahwa Yesus tidak disalib tapi Yudas. Bahkan ada juga yang mengatakan Yesus tidak disalib tetapi Yesus itu pingsan. Nah, Bapak Ibu Saudara berkata oleh Tuhan, apakah kita sebagai orang yang cerdas langsung menerimanya dan menilainya dengan bulat-bulat? Ya, tentunya tidak, Bapak Ibu. Karena hanya orang bodohlah yang bisa menerima setiap berita dengan cepat, menilainya bulat-bulat. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari kita simak dari cuplikan berikut. Setelah itu kita akan berikan tanggapan. Berikut videonya. Mengapa umat Kristen keras kepala dan yakin bahwasanya yang disalib itu Yesus bukan Yudas? Bukankah Yesus mati disalib? Itu tandanya Yesus sama sekali tidak maha kuasa dan bukan Tuhan. Ini sebenarnya dua pertanyaan sih. Pertama, bukankah Yesus yang mati disalib adalah tanda Yesus tidak maha kuasa dan bukan Tuhan? Oke, begini. Masalahnya, makna kematian Yesus bagi umat Kristen itu sebenarnya gak pernah dipikirkan sebagai tanda Yesus tidak maha kuasa atau dia bukan ilahi. Dalam teologi Kristen sendiri, kematian Yesus dibutuhkan sebagai kurban pengganti dosa manusia. Yang mana korban itu harus tanpa celah, tanpa dosa. Karena kalau ada dosa, maka kurbannya tidak dianggap layak menggantikan dosa manusia. Kenapa umat Kristen keras kepala dan yakin bahwasanya yang disalib itu Yesus bukan Yudas? Bukankah Yesus mati disalib? Itu tandanya Yesus sama sekali tidak maha kuasa dan bukan Tuhan. Ini sebenarnya dua pertanyaan sih. Pertama, bukankah Yesus yang mati disalib adalah tanda Yesus tidak maha kuasa dan bukan Tuhan? Oke, begini. Masalahnya, makna kematian Yesus bagi umat Kristen itu sebenarnya gak pernah dipikirkan sebagai tanda Yesus tidak maha kuasa atau dia bukan ilahi. Dalam teologi Kristen sendiri, kematian Yesus dibutuhkan sebagai kurban pengganti dosa manusia. Yang mana korban itu harus tanpa celah, tanpa dosa. Karena kalau ada dosa, maka kurbannya tidak dianggap layak menggantikan dosa manusia. Dan jujur saja, manusia mana yang bisa tanpa celah? Butuh manusia superhero mungkin. Bahkan, mungkin Tuhan sendiri yang menjadi manusia agar kekudusan, ketanpacelaan, bisa terjaga sampai domba pembantaian itu selesai disembelih. Di sini, teologi Kristen meyakini bahwa Yesus memang manusia, tapi bukan manusia biasa. Jika ia manusia seperti kita, dia tidak akan punya kemampuan untuk menjaga kekudusannya dengan kekuatannya sendiri. Lalu, kisah Injil tidak berhenti di kematian Yesus. Karena kalau berhenti di situ, maka fixlah Yesus manusia biasa. Inti iman Kristen itu terletak pada kebangkitan Yesus. Seperti ada yang pernah bilang, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jadi, jika kamu ingin menghancurkan dasar iman Kristen, pastikan saja Yesus tidak pernah bangkit. Itulah sebabnya banyak versi alternatif penyaliban Yesus. Seperti Yudas disalib, Yesus pingsan bukan mati. Tidak ada penyaliban sama sekali karena itu legenda dan lain sebagainya. Kesimpulannya, kematian Yesus dibutuhkan dalam teologi Kristen. Dan agar kematiannya bermakna, ia tidak boleh berdosa. Yang mana hanya bisa dilakukan jika memang ia ilahi. Tidak berhenti sampai di situ. Keilahiannya didemonstrasikan dengan kebangkitan dari mautnya atau kematiannya. Pertanyaan kedua, mengapa umat Kristen selalu keras kepala dan yakin itu bukan Yudas yang disalib, melainkan Yesus? Teori kalau itu Yudas yang disalib itu baru datang paling awal 600 tahun kemudian. Bagaimana catatan tersebut lebih kredibel dan autoritatif dibanding catatan yang datang dari abad pertama? Jawabannya bisa menjadi semakin rumit yang jadinya seperti ini. Jika benar itu Yudas, mengapa kubur Yudas kosong? Apakah Yudas bangkit dari kematian? Apakah setelah bangkit, Yudas juga melakukan mukjizat-mukjizat sambil konsisten cosplay sebagai Yesus? Apakah Yudas mengutus murid-murid Yesus untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia? Tepat sebelum Yudas terangkat ke surga. Dan tidak lama kemudian ada malaikat yang memberitahu bahwa Yudas akan kembali lagi ke dunia. Tentu saja selalu ada kemungkinan itu Yudas. Tapi butuh iman yang besar untuk percaya itu. Dan karena saya imannya kecil, saya tidak punya cukup iman untuk percaya bahwasanya itu Yudas. Demikian jawaban dari saya. Semoga bisa dipahami secara baik. Saya terbuka menerima saran dan masukan. Terima kasih. Kalau suka jangan lupa follow dan sebarkan biar manfaatnya semakin meluas. Diskusi di kolom komentar. Ya, kita sudah dengar teman-teman ya,
cukup luar biasa pemaparannya, dan dia menjelaskan itu dari sudut pandang orang-orang Kristen. Sebagaimana yang dia jelaskan tadi, bahwa memang Yesus itu sudah ditetapkan menjadi korban yang itu secara sempurna ya teman-teman ya. Makanya Yesus itu disalibkan hanya satu kali dan untuk seterusnya pengorbanan itu berlaku. Dan pada hari ketiga dia bangkit kembali. Nah, jadi ada banyak oknum-oknum ustadz dan juga para polemikus muslim yang memang ngotot ya, yang mengatakan bahwa oh Yesus itu tidak maha kuasa. Kenapa dia bisa mati di salib? Itu berarti dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dia dibantai dan lain sebagainya. Dan mereka mengangkat itu sebagai senjata mereka untuk mengatakan bahwa Yesus itu bukan maha kuasa. Nah, teman-teman, seperti yang sudah dia jelaskan tadi, bahwa orang Kristen tidak pernah memikirkan bahwa Yesus itu tidak maha kuasa. Karena bagi orang Kristen itu, Yesus itu tetap maha kuasa. Itulah sebabnya dia datang dalam rupa manusia, dan karena begitu besar kasihnya bagi manusia, dia rela mati demi dosa-dosa manusia, supaya manusia diselamatkan. Saudara diberkati oleh Tuhan. Kalau ditanya apakah Yesus itu yang maha kuasa? Ya, tentu dia adalah yang maha kuasa. Dan dia adalah Tuhan. Dan dia adalah sang pemilik surga. Saudara dikasih Tuhan firman untuk berkata dalam Yohanes, saudara, kitab Yohanes, bahwa dikatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia, Yesus Kristus itu sendiri. Itulah kalau bercerita tentang kemahakuasaan Tuhan Yesus. Tetapi Bapak Ibu, kita tidak membahas dan bercerita tentang itu. Karena Yesus pun datang ke bumi bukan untuk menunjukkan kemahakuasaannya, tetapi seperti yang dikatakan dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, Allah yang telah menjadi manusia datang ke bumi bukan untuk menunjukkan kemahakuasaannya, tetapi untuk saudara menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Kenapa Bapak Ibu perlu kita diselamatkan? Karena Roma 3:23 firman Tuhan katakan, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 6:23 dikatakan bahwa upah dosa adalah maut, kematian kekal di dalam neraka. Untuk itulah Yesus datang. Makanya dia saudara mengorbankan nyawanya sendiri dengan mati di kayu salib. Bapak Ibu, Yesus tidak ada sedikit pun berdosa. Dan inilah saudara korban yang dibutuhkan umat manusia yang berdosa, supaya umat manusia yang berdosa dibenarkan di hadapan Allah karena darah Yesus Kristus yang kudus, yang tak bercela dan tak bernoda. Bapak Ibu, Pontius Pilatus mengakui bahwa Yesus sedikit pun tidak ada kesalahan. Bahkan Bapak Ibu, banyak orang-orang para saksi melihat bahwa Yesus benar-benar tidak berdosa. Bahkan saudara kasih Tuhan, orang yang di sebelah kanan Tuhan Yesus pun mengakui ketika disalibkan bahwa Yesus tidak ada sedikit pun berbuat dosa, tapi dia harus disalibkan. Bapak Ibu saudara berkat oleh Tuhan, dialah Yesus yang telah disalibkan, mati bagi kita untuk menebus dosa kita. Dan setelah itu, apakah sampai saudara dia hanya sampai kepada kematian saja lalu tidak bangkit? Tidak, saudara. Setelah dia mati pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu saudara, setelah 40 hari kemudian Yesus naik ke surga, disaksikan 500 pasang mata sekaligus pada waktu itu. Saya percaya Bapak Ibu, bukan hanya di Alkitab ini diceritakan, tapi juga dalam sejarah juga dicatat bahwa Yesus mati dan bangkit dan naik ke surga. Jadi kita tahu saudara, Alkitab adalah sudah lebih dahulu ada. Setelah itu muncullah yang namanya agama Islam. Saya percaya Alkitab sangat saudara bisa kita percaya, karena Alkitab adalah firman Allah itu sendiri. Kiranya Bapak Ibu dimanapun kita berada, lewat video ini kita diberkati. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.